Asuransi Jiwasraya jadi sorotan sejak Oktober 2018. Perseroan mengumumkan gagal bayar terhadap klaim nasabah. Gagal bayar terhadap klaim dari nasabah mencapai 18 triliun rupiah, dengan 16,5 triliun diantaranya berasal dari produk Jiwasraya Saving Plan. Produk ini dituding menjadi musabab Jiwasraya alami gagal bayar klaim nasabah. Baik, di sini saya akan menganalisis berdasarkan kasus asuransi dari video tersebut, yang dimana bentuk tanggung jawab hukum PT Asuransi Jiwasraya terhadap pemegang polis pada saat perusahaan melakukan wan prestasi ketidakmampuan PT Asuransi Jiwasraya dalam memenuhi kewajibannya dapat dikatakan perbuatan wan prestasi dan termasuk pelanggaran dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Pasal 31 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil, dan juga melanggar Pasal 31 Ayat 4 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Karena tidak adanya pasal mengenai tanggung jawab hukum pada polis asuransi Super Jiwasraya Plan, maka pelanggaran atas pasal 31 ayat 3 dan 4 seharusnya dapat menjadikan dasar untuk dijatuhkannya sanksi kepada perusahaan asuransi yang terdapat pada pasal 71, yaitu berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk usaha tertentu, pencabutan izin usaha, dan denda administratif. Selanjutnya, pemenuhan hak pemegang polis oleh PT Asuransi Jiwasraya dalam keadaan PT Asuransi Jiwasraya melakukan wan prestasi ini. Terdapat hak yang tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan asuransi seperti yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK 07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Pasal 6 ayat 2, perusahaan jasa keuangan wajib menyampaikan informasi tentang penundaan atau penolakan permohonan produk dan atau layanan. Namun hal di atas tidak dipenuhi oleh perusahaan asuransi yang mana sama sekali tidak memberikan informasi yang sebenarnya. Salah satu hak yang dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan asuransi ialah mengenai rollover atau perpanjangan periode investasi telah tertulis di dalam polis asuransi dan telah menjadi hak pemegang polis untuk melakukan perpanjangan dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil analisis kasus tersebut, maka saya akan memberikan pendapat atau saran, yakni yang pertama, agar terciptanya kembali kepercayaan masyarakat kepada perusahaan asuransi. Diharapkan perusahaan asuransi di Indonesia ke depannya dapat menerapkan tata kelola yang lebih baik agar kepentingan dan hak nasabah dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan juga mempunyai peran yang sangat penting untuk mengawasi dan mengatasi permasalahan yang ada untuk menerapkan undang-undang atau aturan lainnya yang mengatur tentang perasuransian. Dan yang kedua, bagi masyarakat juga harus lebih selektif dalam memilih asuransi yang akan digunakan, baik perusahaan asuransi swasta maupun milik pemerintah.